Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifullah, NIM T 2018-4100. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep penilaian pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu penyelenggaraan pembelajaran bahasa Indonesia dalam bidang-bidang yang lain seperti evaluasi. Maksudnya evaluasi yaitu merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan menyelenggarakan pembelajaran secara keseluruhan. Sebagai suatu pembelajaran, bahasa diselenggarakan untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran yang telah diidentifikasikan dan dirumuskan berdasarkan yang telah mendalam terhadap kebutuhan yang perlu dipenuhi. Tujuan pembelajaran itu diupayakan untuk pencapaian suatu serangkaian kegiatan pembelajaran yang dirancang secara matang-matang dan seksama, yang dilakukan secara bersungguh-sungguh agar tujuan pembelajaran itu dicapai secara semestinya. Contohnya seperti yang tadi itu, evaluasi itu hanyalah alat dalam mencapai tujuan, bukan merupakan tujuan akhir. Dalam dunia pendidikan pada umumnya dan bidang pembelajaran bahasa Indonesia khususnya penilaian adalah suatu program untuk memberikan pendapat dan penentuan arti atau faedah suatu pengalaman. Yang dimaksud dengan pengalaman yaitu pengalaman yang diperoleh berkat proses pembelajaran. Pengalaman tersebut tampak pada perubahan tingkah laku, pola kepribadian siswa atau mahasiswa. Penilaian maksud yang selanjutnya yaitu penilaian. Penilaian adalah suatu upaya untuk memeriksa seberapa besar belajar siswa yang telah dicapai untuk tujuan belajar dan pembelajaran. Dalam memastikan tercapainya tujuan pembelajaran yang telah direncanakan sebelumnya, perlu dilaksanakan serangkaian evaluasi. Melalui evaluasi itu diharapkan diperoleh informasi yang berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki siswa dalam bidang tertentu. Dalam hal ini adalah bidang kebahasaan. Contohnya seperti bahasa Indonesia. Bentuk alat ukur evaluasi dapat berupa tes dan non-tes. Dalam bentuk alat ukur yang berupa tes yaitu struktur dan ekspresi tulis. Yang kedua, kosakata dalam membaca serta menyimak dalam pembelajaran. Kalau dalam segi ujian, yaitu ujian menyimak biasanya merupakan kajian berat bagi pembelajaran. Mereka sering cemas dan tegang sebelum pada waktu ujian, yaitu dilaksanakannya. Untuk mengurangi ketegangan, kecemasan, yaitu dapat dilakukan dengan melakukan non-tes, yaitu berbicara, menulis dalam bentuk penugasan. Melalui pengamatan pengukuran kondisi berbicara dan menulis dilakukan untuk melakukan penskoran atau dalam lembar kerja pengamatan dilengkapi dengan skala berjenjang. Dapat disimpulkan bahwa evaluasi pengajaran dalam bahasa Indonesia yaitu suatu tindakan atau proses pengumpulan informasi selama penimbangnya dari segi nilai dan arti dengan penekanan penilaian pada 4 indikator. Proses ini sistematis dan berkesinambungan dalam persiapan dan pemikiran atau guru tentang pengukuran dan penilaian proses hasil kegiatan belajar dan mengajar. Dengan demikian, pembelajaran yaitu suatu proses belajar mengajar dikatakan sebuah proses itu di mana antara peserta didik dan pendidik terjalin komunikasi saling menunjang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan di dalam kurikulum tersebut. Terima kasih. Mungkin ada salah kata dari penjelasan saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aisyah Putri Naya, NIM T 2018-4185. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip penilaian pembelajaran bahasa Indonesia MI. Di sini ada beberapa prinsip, yaitu prinsip integral dan komprehensif, prinsip berkesinambungan, dan prinsip objektif. Di sini prinsip integral sendiri yaitu penilaian pengajaran bahasa Indonesia yang dilakukan secara menyeluruh dan utuh. Dan prinsip berkesinambungan yaitu penilaian yang dilakukan secara berencana, terus-menerus dan bertahap.
Dan prinsip objektif yaitu penilaian pengajaran bahasa Indonesia yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang handal dan dilakukan secara objektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meli Nurlansari, NIM T 2018-4098. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan-pendekatan penilaian pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam perkembangannya, penilaian pengajaran bahasa Indonesia dapat dipilih menjadi 3 kategori, yakni penilaian yang menggunakan pendekatan diskrit, integratif, dan komunikatif. Yang pertama ada penilaian pembelajaran bahasa Indonesia dengan pendekatan diskrit, yaitu penilaian pembelajaran bahasa Indonesia dengan pendekatan diskrit merupakan penilaian yang hanya menekankan atau menyangkut satu aspek tertentu. Yang kedua ada penilaian pembelajaran bahasa Indonesia dengan pendekatan integratif. Tes integratif merupakan tes kebahasaan yang digunakan untuk mengukur beberapa aspek kemampuan atau keterampilan berbahasa. Yang ketiga ada pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif merupakan penilaian yang difungsikan untuk mengukur kemampuan berbahasa sesuai dengan situasi dan konteks pemakaiannya yang lazim, disebut dengan tes kemampuan komunikatif. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.